لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jamaah haji dan umroh di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, Bagian Percetakan dan Pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umroh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan, haji adalah salah satu rukun Islam. Tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, "Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan, sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah SAW berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, "Ikutilah aku dalam perjalanan hajimu." وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kota Mekah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia, yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad SAW dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan dan harta sekali seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Fahd bin Abdul Aziz hafadzahullah, sebagai pelayan 2 tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu,
pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik maupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di Tanah Suci hingga pulang ke negara mereka. Maka Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan, selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua Tanah Suci. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ada 3 cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut memiliki sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu' bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, cara tamattu' yaitu berihram untuk umrah di bulan-bulan haji dan bertahallul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah, berihram untuk haji dari tempatnya, langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haji, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berihram untuk umrah dan haji, ucapkanlah niat labbaika umrah wa hajja. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umrah, tetaplah berihram, tidak bertahallul. Kemudian pada hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umrah tanpa sa'i karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haji, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad yaitu berihram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ihram dan berniat dengan mengucapkan labbaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berihram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haji. Dari 3 cara tersebut, yang paling afdal adalah tamattu', kemudian qiran, kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram bersama melakukan niat memasuki manasik. Diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullahil Haram. Miqat-miqat yang ditetapkan Rasulullah SAW adalah Dzul Hulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berihram dari Rabi'. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berihram dari Sa'diyah. Dzatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Mekkah, mereka berihram dari Mekkah bila berniat haji. Tapi bila akan berniat umrah, wajib berihram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati miqat-miqat tersebut dengan niat haji atau umrah, wajib memakai ihram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa melewatinya tanpa berihram, harus kembali ke tempat tersebut untuk berihram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Mekkah dan dibagikan kepada fakir Mekkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendarai mobil atau lainnya, disunatkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian,
Pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labbaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa awak kapal tersebut akan mengumpan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunatkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan tarbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tapi bila rambut Anda rontok tanpa disengaja, atau memotong rambut atau kuku karena lupa, atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalonya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali bermaksud untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya atau orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan dan menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan mahrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau lainnya yang melekat kepala. Adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muhrim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang dan surat. Sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya, membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umrah melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor atau cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampai di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu pergilah